Bab 58 Acara Lamaran. Kamu tuh, tunggu ibu panggil dulu baru keluar kamar. Marah Dinda pada putrinya yang sudah melangkah keluar dari dalam kamar menuju ruangan di mana calon keluarga barunya berada sebelum ia mengetuk pintu kamar putrinya itu. Yana tertawa geli mendengar omelan ibunya. Gak usah drama bu. Kita gak lagi buat film. Digandeng keluar dari dalam kamar. Terus menuruni satu persatu anak tangga lalu si calon suami yang terkejut melihat kecantikan calon istrinya. Ibu lupa rumah kita nggak ada tangganya. Kamar Yana dan ruang tamu itu dekatan. Gak akan dapat bu, feel-nya. Yana tertawa geli sambil menutup mulut dengan telapak tangannya. Di ruangan yang sama, Alvaras menatap takjub dengan sosok wanita yang kini melangkah mendekat ke arah mereka dengan senyum yang semakin membuat dadanya berdebar. Kebaya serupa dengan yang dikenakan sang bunda melekat sempurna di tubuh Yana. Bedanya, wanita yang mulai menempati ruang spesial di hatinya ini, tidak mengenakan hijab seperti bunda dan adiknya. Cantik kan pilihan bunda, bisik Farah di telinga putranya. Farah melihat wanita yang akan menjadi calon istri dari putranya itu, sambil tersenyum. Hidup putranya yang datar akan segera berwarna dengan kehadiran wanita seperti Yana. Wanita yang mampu menempatkan diri dengan baik, dengan keahlian merubah suasana canggung menjadi begitu menyenangkan. Sehari mereka bersama, ia sudah bisa menilai wanita seperti apa yang akan menjadi menantunya ini. Bunda punya hutang penjelasan ya. Rasanya dia mau marah. Tapi melihat bidadari yang mulai menghuni dunianya semakin memangkas jarak, melangkah menuju ke arah mereka, luntur sudah kekesalnya. Niatnya mau memberikan kejutan untuk Yana malam ini. Justru dia yang terkejut. Yana menyalami punggung tangan calon ayah dan ibu mertuanya secara bergantian. Punggung tangan aku nggak kamu cium juga? Tanya Alvaras sambil mengulurkan tangannya ke arah Yana. Belum sah Bambang. Pukul Adelia di tangan kakaknya. Mbak Yana cantik banget sih. Ray memuji. Woi jangan puji-puji calon istri orang. Kamu mau nggak aku kasih restu? Ancam Alvaras sambil menatap tajam laki-laki yang selalu mengikuti adiknya kemana-mana. Ray hanya terkekeh lucu mendengar ancaman dari calon kakak iparnya. Begini Dinda. Maaf jika kedatangan kami begitu mendadak. Sebenarnya hari ini saya dan Farah hanya ingin menemuimu dan mengucapkan terima kasih yang belum pernah terucap setelah tragedi itu. Akan tetapi setelah mendengar putarku yang berencana melamar putrimu seminggu lagi, aku dan Farah memutuskan untuk dilaksanakan bersamaan saja malam ini. Terima kasih telah menyelamatkan istri dan putraku. Dan saya meminta izin padamu untuk meminta putrimu menjadi istri dari Alvaras, putraku. Ujar Zidan. Ruangan itu hening. Yana dan Alvaras bertatapan sebentar. Lalu menoleh pada orang tua mereka yang terlihat sudah saling mengenal sejak lama. Saya sangat berterima kasih karena masih ada keluarga sebaik ini datang meminta putri saya yang banyak kekurangan ini. Akan tetapi, saya menyerahkan semuanya pada Yana. Jika dia bersedia, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menolaknya. Jawab Dinda. Sebentar Pak, kalian sudah saling kenal? Tanya Alvaras menyela acara lamaran yang sudah dimulai oleh sang papa. Kamu mau dengar jawaban aku nggak? Ujar Yana kesal sambil menatap penuh ancaman pada laki-laki di hadapannya. Farah tertawa lucu. Sedangkan Dinda justru memukul lengan putrinya yang menyela kalimat calon menantunya. Alvaras menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tolak aja mbak. Biar tahu rasa dia. Ujar Adelia. Farah hanya tertawa geli. Begitupun Zidan. Acara lamaran yang seharusnya dipenuhi air mata haru, kini berubah menjadi canda tawa karena sikap konyol kedua calon pengantin. Begini Pak Zidan. Mungkin Bapak hanya mengenal bagaimana saya bekerja di perusahaan, tapi tidak dengan kehidupan pribadi saya. Saya memiliki banyak kekurangan, dan sedang berusaha untuk memperbaikinya. Yana menarik nafasnya sebentar, lalu menatap Alvaras dengan lekat. Ruangan hening. Tidak ada lagi canda tawa yang sejak tadi mengisi ruangan itu. Mungkin awal pertemuan kita tidak seserius malam ini. Untuk itu sebelum aku memutuskan benar-benar menjadi bagian dalam hidupmu, aku ingin memastikan kembali jika hanya ada aku yang ada di hidupmu nanti. Aku tidak ingin ada wanita lain.
Selain Adelia dan Bunda yang masih mengisi hatimu. Cinta bisa kita bangun bersama nanti setelah menikah. Tapi sebuah kepercayaan aku menginginkan malam ini juga. Sebelum semuanya melangkah semakin jauh. Yana masih menatap lekat wajah Alvaras dengan dada yang berdebar. Hingga beberapa saat kemudian, Alvaras mengangguk tanpa ragu. Kamu bisa mempercayaiku. Aku orang yang konsisten dengan apa yang ada di hidupku. Jadi, maukah kamu menjadi teman berjuang memperbaiki semua yang pernah hancur? Yana menggeleng. Aku tidak ingin memperbaiki sesuatu yang sudah retak di masa lalu. Tapi, ingin memulai semua dari awal lagi. Aku ingin menciptakan kisah kita sendiri. Tanpa bayang-bayang masa lalu. Jawabnya. Alvaras tersenyum. Lalu mengangguk. Kita adalah kita. Yang terjadi di masa lalu biarlah tetap berada di masa lalu. Ujarnya. Bun, mana cincinnya? Tanya Alvaras. Bunda lupa. Kamu sih. Sepertinya Yana lebih suka kalung ini tante. Ucap Yana menimpali sambil menyentuh kalung yang menggantung indah di lehernya. Farah tersenyum. Sejak tadi ia tidak memperhatikan kalung yang melingkar di leher calon menantunya. Tapi aku lebih suka cincin. Seru Alvaras sambil menatap tidak terima pada calon istrinya. Kamu bisa memakaikan cincin itu setelah akad nikah nanti. Anak ini, ujar Zidan. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu tertawa lucu. Sedangkan Alvaras semakin cemberut karena lamarannya tidak berjalan sesuai apa yang dia rencanakan. Bu, bagaimana ibu bisa mengenal keluarga Pak Zidan? Yana sudah beralih menatap wajah sang ibu. Sejujurnya ia penasaran sejak tadi. Hanya saja ia ingin mempercepat lamaran sebelum ia akan semakin gugup. Kamu tahu kenapa ibu tidak ingin merenovasi toko bunga dan rumah ini? Tanya Dinda pada putrinya. Yana menggeleng. Ia pun penasaran mengapa ibunya selalu menolak saat ia menawarkan untuk merenovasi rumah. Ini adalah pemberian Pak Dimas sebagai ucapan terima kasih. Jawab Dinda. Zidan dan Farah terkejut mendengar kalimat yang diucapkan oleh Dinda. Ayah menemuimu? Tanya Zidan. Dinda mengangguk. Beliau yang mengurus segala keperluan saya dan Ziana saat itu. Dan memberikan toko dan rumah ini agar saya tidak perlu lagi berjualan bunga di pinggir jalan. Dan bisa merawat Ziana dengan baik. Jawab Dinda. Dan kamu berhasil merawat putrimu dengan baik. Ayah pasti bahagia di sana. Karena berhasil membuatmu mendidik putrimu menjadi wanita yang hebat seperti hari ini. Ujar Zidan. Ayah sudah meninggal. Sambungnya. Innalillahi. Maaf saya tidak mengetahui hal itu. Setelah pertemuan kami di rumah ini, saya tidak pernah lagi bertemu dengan beliau. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku mencarimu di tempat biasanya aku membeli bunga untuk Farah. Tapi kata orang-orang kamu tidak lagi berjualan di sana. Alvaras terdiam. Selama ini ia berpikir takdirnya sudah berakhir setelah perpisahannya dengan Nara. Ternyata Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Aku mencintaimu, batinnya. Sambil menatap wanita yang kini berkaca sambil menatap calon ibu mertuanya. 118. Bab 116 Season 2. Alvaras masih menatap wanita yang terlihat duduk dengan tenang di hadapannya. Setelah berbicara banyak hal tentang kejadian di masa lalu, kini keduanya meminta waktu untuk berbicara berdua di ruang keluarga. Tidak, bukan dirinya yang meminta, tetapi Yana. Entah apa yang ingin dibicarakan oleh wanita yang kini mengisi seluruh hatinya. Ia pun tak tahu dan masih menunggu dengan sabar. Apa masih ingin melanjutkan pernikahan? Tanya Ziana. Wajahnya masih terlihat tenang. Namun, percayalah hatinya cemas jika Alvaras akan menghentikan semuanya sampai di sini. Tentu saja, jawab Alvaras tanpa berpikir panjang. Yana terkejut. Sejujurnya ia sudah menyiapkan diri jika Alvaras akan membatalkan rencana mereka. Tapi yang membuatmu terluka saat itu adalah ayahku Al. Yah. Meskipun aku tidak pernah mengenal sosok itu, tetap saja darah yang mengalir di tubuhku adalah darahnya. Aku sudah bilang bukan. Aku adalah orang yang konsisten dengan keputusan yang aku buat. Jawab Alvaras. Bahkan Nara yang ikut andil memuluskan rencana balas dendam ibunya pun. Aku masih berusaha untuk menahannya tetap di sampingku.
Apalagi kamu yang tidak ada hubungannya dengan tragedi itu. Aku tidak peduli Yana, sambungnya menjelaskan. Tapi bagaimana bisa? Suara Yana terhenti saat melihat Alvaras menggelengkan kepalanya. Sungguh ia tidak habis pikir dengan laki-laki yang kini duduk di hadapannya. Aku sudah memutuskan untuk bersama kamu. Dan orang yang berniat mencelakaiku dan Bunda dulu. Tidak ada hubungannya denganmu. Hanya itu yang ku tahu. Sudah jangan membahasnya lagi. Jangan ragu dengan apapun itu. Aku tetap seperti ini. Dan kita tetap akan menikah. Putus Alvaras. Kamu yakin Al? Aku nggak apa-apa kok. Seandainya kamu ingin membatalkan rencana kita. Ucap Yana pelan seakan pasrah. Jangan ngaco. Enak aja. Kenapa kamu masih mengharapkan si Geral itu? Alvaras sudah menatap tajam wajah cantik Yana. Yana tertawa mendengar kalimat kesal dari bibir Alvaras. Iya aku sedih. Nanti nggak akan ada yang ngirim bunga lagi buat aku. Jawabnya dengan wajah sedih. Aku mau minta papa untuk menikahkan kita malam ini juga. Alvaras segera beranjak dari sofa tempat ia duduk. Bilanglah. Aku yakin Bunda akan memukul kepalamu. Ledek Yana. Jangan dekat-dekat. Nanti kemasukan setan. Dorongnya pada tubuh Alvaras yang kini sudah mendekatinya. Nikah sekarang aja yuk. Mumpung kamu masih pakai kebaya dan masih sangat cantik. Bujuk Alvaras sambil terus mendekati Yana. Anak Bunda nakal nih. Mau pegang yang belum halal. Teriak Yana. Lalu bangkit dari atas sofa dan melangkah meninggalkan lelaki yang kini mematung salah tingkah di ruang keluarga. Yana segera melangkah cepat menuju ruang tamu tempat di mana semua keluarga sedang berkumpul. Makanya ayo kita nikah sekarang. Ucap Alvaras lagi. Sambil ikut melangkah mengikuti Yana dari belakang. Tapi wanita yang ia paksa untuk menikah malam ini. Sama sekali tidak menggubris keinginannya. Pak Al mau nikah sekarang aja. Ucapnya sambil membawa tubuhnya duduk di samping sang papa. Kamu itu. Farah memukul putranya. Kamu pikir nikah itu seenak jidat kamu. Terus langsung jadi. Loh kenapa? Yana kan mau. Siapa bilang? Enggak tuh. Jawab Yana. Adelia tertawa meledek. Kita masih harus meminta kantor urusan agama mengenai wali nikah Yana. Jadi nggak boleh malam ini. Ucap Zidan. Jika saja Yana masih memiliki ayah. Pasti dia akan meminta menikahkan putranya malam ini juga. Kamu lagi. Dasar. Kesal Farah sambil memukul lengan suaminya yang ikut-ikutan gila dengan Alvaras. Aku tuh mau bikin acara. Sekalian ngundang Gina biar ditahu aku yang menang. Sambungnya. Yana terkejut mendengar kalimat calon ibu mertuanya. Sedangkan Dinda hanya tersenyum canggung. Namun, di dalam hati ia merasa lega sekaligus bahagia. Kalau begitu kami pamit. Seperti yang sudah kita bicarakan. Kami akan mengurus semua yang akan diperlukan minggu depan. Untuk urusan administrasi biar Alvaras yang akan mengurusnya. Yana hanya perlu menyerahkan dokumen penting pada Alvaras. Dan biar dia yang mengurusnya. Ujar Zidan. Dinda mengangguk patuh. Terima kasih banyak. Ucapnya. Kami yang harusnya berterima kasih. Jadi nggak sabar pengen bawa pulang Yana. Jawab Farah sambil melirik calon menantunya. Al juga nggak sabar. Sambung Alvaras ikut menatap Yana. Semua orang tertawa. Hanya Yana yang terlihat salah tingkah dengan pipi yang memerah malu karena tidak bisa membalas keusilan calon suaminya. Ya udah Dinda. Kami pamit pulang dulu. Besok aku akan datang berkunjung. Mau belajar merangkai bunga sama kamu. Ucap Farah. Al ikut ya. Nggak boleh. Calon pengantin nggak boleh dekat-dekat dulu nanti takut tergoda. Adelia tertawa geli melihat wajah jelek Alvaras. Jangan cemberut kak. Sumpah jelek banget aku mau muntah. Ucap Adelia. Suasana bahagia masih menyelimuti dua keluarga yang kembali dipertemukan setelah sekian puluh tahun itu. Yana dan Dinda mengantarkan tamu mereka hingga ke depan rumah di mana mobil mereka sedang terparkir. Setelah dua mobil mewah sudah berlalu dari pelataran rumah, Dina kembali mengajak putrinya masuk ke dalam rumah. Asteris. Di sebuah apartemen yang menyimpan banyak kenangan tentang Yana. Reno berdiri di dalam kamar sambil menatap nyalang pada wanita yang kini terdiam di atas tempat tidur. Jangan berani mama menyentuh barang-barang Yana.
Biarkan semuanya tetap berada di tempatnya. Ujarnya memperingati. Ia melangkah menuju ranjang di mana sang mama berada. Lantas mengambil kembali beberapa buah tas yang sedang diatur oleh wanita parubaya itu ke dalam kardus. Yana mengizinkan mama untuk menjual semua ini. Jawab Lina. Mama tidak hanya kehilangan hati nurani di hadapan Yana, tapi juga rasa malu mama. Yana sengaja mengatakan hal itu. Biar mama sadar apa yang sudah mama lakukan terhadapnya selama menjadi istri Reno. Ya Allah ma. Reno mohon berhentilah. Hidup Reno sudah rusak setelah kepergian Yana. Jangan ditambah lagi dengan mempermalukan diri mama di depannya. Ujar Reno memohon. Lina terdiam. Ia menatap putranya yang kini menangis terseduh sambil duduk di atas ranjang yang sama dengannya. Mama pulang. Pamit Lina lalu beranjak dari ranjang tempat ia dan putranya duduk. Lalu keluar dari dalam kamar yang masih dipenuhi barang-barang milik mantan menantunya itu. Ma, bantu Reno untuk menjemput Raraya. Lina menghentikan langkahnya. Lalu menatap putranya. Benar kata Yana. Seharusnya setelah melukainya, Reno tidak lagi melukai wanita yang membuatnya terluka. Ujar Reno lagi. Rara sudah pergi. Entah kemana mereka membawanya. Mama pun tidak tahu. Tetaplah berjuang untuk membawa Yana kembali. Mama tidak ingin yang lain. Ma, wanita parubaya itu tidak lagi mengindahkan. Ia melangkah keluar dari dalam kamar menuju pintu depan apartemen. Tidak. Dia tidak menginginkan wanita manapun selain Yana.